Halo Peters, nah di video kali ini Pak Pet bakalan ngasih tutorial bagaimana cara memandikan musang berusia 1 bulan. Wow, 1 bulan, apakah boleh dimandikan? Nah, seperti ini guys, ini adalah musang baby berusia sekitar 1 bulanan. Seringkali yang kita alami adalah musang ini sangatlah kotor karena disebabkan oleh sisa makanan maupun kotoran dia yang menempel di bulunya seperti ini guys. Nah, pertama yang perlu kalian ketahui adalah bayi musang itu sangatlah rentan apabila kita tidak menjaga kebersihannya. Untuk musang berusia di atas 3 bulan tentunya kita bisa dengan mudah memandikannya, tetapi bagaimana dengan musang kecil berusia sekitar 1 bulanan seperti ini? Untuk musang yang masih baby disarankan membersihkan cukup menggunakan tisu kering. Jadi kalian cukup bersihkan bulu si musang menggunakan tisu kering seperti ini. Nah, tetapi tidak semua kotoran yang menempel di bulu si musang ini bisa bersih dengan menggunakan tisu kering. Jadi apabila seperti ini masih belum bersih, kalian bisa juga gunakan tisu basah. Nah, jadi kalian bisa gunakan tisu basah apabila menggunakan tisu kering masih kurang maksimal untuk membersihkannya. Terkadang juga kotoran yang ada di bulu si musang ini tidak bisa lepas hanya dengan menggunakan tisu basah. Opsi selanjutnya adalah kalian bisa menggunakan lap yang dibasahin dengan menggunakan air hangat. Jadi kalian tinggal basahin lap dengan menggunakan air hangat, kemudian bersihkan badan si musang tersebut. Apabila sudah parah seperti ini, biasanya dia tidak akan bersih hanya dengan menggunakan lap basah. Opsi yang terakhir adalah dengan memandikannya. Tetapi opsi ini hanyalah saat benar-benar terpaksa dan diperkirakan kotoran yang ada di badan si musang ini bisa mengancam kesehatannya. Memandikan musang baby ini memerlukan tips dan trik khusus, jadi kalian harus simak videonya secara seksama ya, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah siapkan peralatan dan perlengkapan untuk memandikan. Kita gunakan 2 buah bak atau ember atau baskom yang berisikan air hangat. Kemudian kalian siapkan juga handuk kering. Kemudian kalian juga siapkan sampo untuk si musang. Kemudian yang terpenting, inti dari video ini adalah kita akan mengeringkan badan si musang menggunakan tisu kering. Karena ketika kita memandikan bayi musang yang baru berusia 1 bulanan, ini harus benar-benar dilakukan dengan cepat dan harus benar-benar kering secara maksimal. Nah, setelah perlengkapan dan peralatan yang kalian gunakan untuk memandikan nanti udah siap, kalian harus memberikan susu atau harus menyusui si musang tersebut terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kalian memandikan, musang tersebut perutnya dalam keadaan kosong atau lagi lapar. Kemudian setelah musang kalian selesai menyusu, kalian bisa memotong kuku si musang. Untuk tahu bagaimana cara memotong kuku yang benar, kalian lihat video yang ada di link di atas ya. Memotong kuku si musang ini fungsinya adalah supaya ketika nanti dia dimandikan dan dia berusaha untuk berontak, dia tidak akan melukai tangan kalian semua. Karena ketika kuku ini melukai tangan kalian, bisa jadi itu akan memperlama proses memandikannya, karena tangan kalian akan merasa kesakitan yang disebabkan oleh kukunya yang masih tajam. Jadi kalian harus memotong kukunya dengan benar supaya nanti musangnya tidak kesakitan dan tangan kalian juga aman ketika memandikan. Nah, setelah kalian selesai memotong kukunya, musang ini sudah siap untuk dimandikan. Dan yang perlu kalian ingat sekali lagi, proses memandikan harus selesai dengan sangat cepat
dan si musang harus benar-benar kering secara maksimal juga dengan cepat. Oke, jadi perhatikan jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, gunanya dari kedua bak ini adalah bak yang pertama akan kalian gunakan untuk membersihkan kotoran tahap pertama. Kemudian di bak yang kedua akan kalian gunakan untuk membilas si musang supaya tidak ada sisa sampo yang menempel di kulit atau di bulunya. Oke, kita akan mulai memandikannya dengan cepat guys ya. Sekali lagi dengan cepat, karena musang baby ini tidak bisa bertahan lama dengan kondisi tubuhnya yang basah. Oke, jadi sekali lagi yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus menyelesaikannya dengan sangat cepat. Langkah pertama yaitu kalian celupkan musang kalian mulai dari ujung ekor ke bak yang pertama. Bak ini berisi air hangat ya. Sekali lagi air hangat, karena musang ini tidak tahan dengan kondisi air yang dingin. Jadi kalian harus menggunakan air hangat. Kalian masukkan musang dari ujung ekor sampai ke lehernya. Jangan sampai telinga musang kalian kemasukan air ya. Jadi kalian harus hati-hati. Untuk di kepala, kalian bisa dengan menggosoknya saja seperti ini. Jadi kalian cemplungkan tangan kalian ke air hangat, kemudian menggosokkannya seperti ini. Nah, kemudian setelah musang kalian basah secara merata, kalian bisa gunakan sampo. Untuk samponya kalian bisa gunakan sampo kucing maupun sampo untuk bayi ya. Karena untuk mengantisipasi ketika kalian memandikannya mengenai mata, kalian sampo secepatnya, karena ini harus benar-benar cepat selesai guys. Setelah merata, kalian masukkan lagi ke air yang tadi guys ya, untuk menghilangkan sisa-sisa sampo yang masih menempel di badan dan bulu si musang. Setelah selesai guys, kalian membilasnya menggunakan bak yang satunya yang juga berisi air hangat ya. Jadi kedua bak ini harus sama-sama berisi air yang hangat. Jadi kalian bilas di bak yang satunya yang masih bersih airnya, supaya musang ini akan bersih secara maksimal. Nah, setelah kalian selesai membilasnya, pastikan dia benar-benar bersih guys ya. Tidak ada sisa-sisa sampo yang masih ada di bulu atau di kulitnya. Nah, setelah kalian yakin bahwa musang ini bersih, kalian harus segera menggunakan handuk untuk mengeringkannya guys. Ini. Nah, kemudian poinnya guys, ini yang terpenting, yang terakhir adalah biasanya ketika kalian memandikan musang kemudian mengeringkannya menggunakan handuk, meskipun bulunya terlihat kering, akan tetapi sebenarnya badan si musang ini masih basah guys. Nah, jadi setelah dikeringkan menggunakan handuk, yang terpenting adalah guys, yang terakhir, kalian keringkan badan si musang menggunakan tisu kering. Karena apabila kita mengeringkannya dengan dijemur, ini sangat berbahaya buat matanya guys. Bisa-bisa musang kalian katarak. Nah, jadi tahap terakhir ini adalah yang terpenting, kalian keringkan sisa-sisa air yang masih ada di tubuh si musang menggunakan tisu kering guys. Jadi apabila kalian hanya mengeringkannya menggunakan handuk, itu hanya mengeringkan bagian permukaan bulunya saja, tetapi kulitnya akan tetap basah guys. Jadi gunakan tisu kering ini untuk mengeringkan secara maksimal musang kalian ya. Kalian harus siapkan banyak tisu karena ini bakalan ngabisin banyak banget guys. Kalian gosokkan tisu ini secara merata ke seluruh bagian badan si musang. Nah, tisu ini sangat menyerap air, jadi dia bisa mengeringkan bagian-bagian yang masih basah yang terlewat ketika kalian mengelapnya menggunakan handuk tadi. Nah, ini dia guys, hasilnya musangnya sudah kering dan wangi. Nah, itu tadi tips, trik, dan tutorial gimana caranya memandikan musang berusia 1 bulan ala Pak Pet. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share. Jangan lupa juga buat subscribe untuk mendapatkan tips, trik, dan tutorial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding. Wow.